Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngonda Saria Rahab dengan NIM 21030631 dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari SPTMP. 4 poin yang penting tersebut, yang pertama, menjelaskan traktus digestivus pada ternak ruminansia. Yang kedua, menjelaskan proses jalannya pakan dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Poin yang ketiga, menjelaskan bagian ventriculus dan intestinum tenue pada ternak ruminansia. Dan yang keempat yaitu menjelaskan 10 jenis mikroba yang terdapat pada saluran pencernaan ternak ruminansia. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan traktus digestivus pada ternak ruminansia. Di sini saya ambil contohnya yaitu pada sapi. Ini gambarnya. Traktus digestivus terdiri dari capum oris atau rongga mulut. Rongga mulut di depannya terdapat atap yang disebut dengan palatum durum. Atap paling belakang disebut dengan palatum mole. Di dalam rongga mulut terdapat dentis. Dentis terdiri dari 3 yaitu incipicus atau gigi seri, premolare atau gigi geraham depan, dan molare yaitu gigi geraham belakang. Dan di dalam rongga mulut terdapat lingua atau lidah. Selanjutnya masuk ke faring. Faring berfungsi sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Selanjutnya masuk ke esofagus. Esofagus berfungsi untuk mengangkut makanan dan cairan dari faring hingga ke ventriculus. Selanjutnya masuk ke ventriculus. Ventriculus pada ternak ruminansia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rumen, yang kedua yaitu reticulum, yang ketiga yaitu omasum, dan yang keempat yaitu abomasum. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi mikroba dan sebagai tempat absorpsi PFA. Retikulum berfungsi sebagai fermentasi oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum yaitu VFA, amoniak, dan air. Omasum berfungsi sebagai pencampur makanan dan enzim. Abomasum berfungsi sebagai untuk membongkar protein hingga masuk ke usus halus. Selanjutnya masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue dibagi menjadi 3 yaitu duodenum yang terdapat di dalamnya pankreas yang berfungsi untuk membantu mensekresikan pencernaan. Yang kedua yaitu jejunum dan yang ketiga yaitu ileum. Selanjutnya masuk ke intestinum crassum. Intestinum crassum dibagi menjadi 3 yaitu cecum, yang kedua yaitu kolon, dan yang ketiga yaitu rektum. Rektum berfungsi untuk membongkar sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Dan yang terakhir yaitu anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan glandula digestoria atau saluran pencernaan tambahan. Glandula digestoria terdiri dari glandula salivari. Glandula salivari adalah kelenjar ludah yang bermuara di rongga mulut. Yang kedua yaitu hepar atau hati. Hepar atau hati berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hati juga berfungsi sebagai sekresi empedu. Yang ketiga yaitu vesika pelea. Dan yang keempat yaitu pankreas. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan getah yaitu hormon dan enzim. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses jalannya pakan dalam saluran pencernaan ternak ruminansia, yaitu pada sapi. Yang pertama, dimulai dari mulut. Pada pencernaan ternak ruminansia terjadi 2 kali, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Di dalam mulut, pakan dikunyah dan dicampur dengan air liur.
Air liur disekresikan dalam jumlah banyak oleh ternak ruminansia dan mengandung bikarbonat yang berfungsi untuk menjaga keasaman pH rumen. Selanjutnya, makanan yang masih kasar akan ditelan melalui kerongkongan atau esofagus. Dan makanan yang masih kasar yang sudah ditelan akan disimpan sementara di rumen. Dari rumen akan masuk ke retikulum. Retikulum akan mencerna secara kimiawi dan dibentuk gumpalan kecil atau yang biasa disebut dengan bolus. Selanjutnya, makanan akan kembali ke mulut atau proses regurgitasi, dan untuk dikunyah kembali atau proses remastikasi, dan kemudian masuk kembali ke omasum atau proses redeglutasi. Di dalam omasum terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian masuk ke organ selanjutnya yaitu abomasum. Abomasum merupakan lambung sebenarnya pada ternak ruminansia. Di abomasum akan mencerna secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanan dan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan masuk ke usus besar. Usus besar merupakan tempat sisa-sisa makanan yang bercampur dan akan bermuara di rektum. Dan yang terakhir yaitu feses akan dikeluarkan melalui anus. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian ventriculus dan intestinum tenue pada ternak ruminansia. Yang saya ambil contohnya yaitu sapi. Pada ventriculus atau lambung pada ternak ruminansia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu rumen, yang kedua yaitu retikulum, yang ketiga yaitu omasum, dan yang keempat yaitu abomasum. Bagian yang pertama yaitu rumen. Rumen disebut juga dengan perut besar. Mengapa demikian? Dikarenakan rumen merupakan lambung bagian terbesar berada di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang ditelan dan membantu menguraikan makanan. Bagian yang kedua yaitu retikulum. Retikulum juga disebut dengan perut jala. Mengapa demikian? Dikarenakan permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Retikulum berfungsi untuk mencampur makanan sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut dengan bolus, dan sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Bagian yang ketiga yaitu omasum. Omasum disebut juga dengan perut kitab. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum dikatakan perut kitab karena memiliki lipatan-lipatan seperti kitab. Omasum berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar enzim dan untuk mengurangi kadar air. Bagian yang keempat yaitu abomasum. Abomasum atau disebut juga dengan perut masam. Abomasum berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Bagian selanjutnya yaitu intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat pankreas. Pankreas berfungsi untuk membantu mensekresikan pencernaan. Di sini panjang usus halus yang saya ambil yaitu sekitar 20 cm. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan sari-sari makanan yang telah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi.
Poin yang keempat, saya akan menjelaskan 10 jenis mikroba dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Secara garis besar, mikroba rumen dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bakteri, yang kedua protozoa, yang ketiga jamur, dan yang keempat virus. Mikroba rumen mampu mencerna pakan berupa serat kasar yang tinggi hingga menjadi VFA, yaitu asam asetat, propionat, butirat, palerat, dan asam isobutirat. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri mengandung fungsi yang utama yaitu dalam proses degradasi pakan. Yang pertama, bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik dapat menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis ikatan glukosida, selulosa, dan dimer selubiosa. Contoh bakteri selulolitik adalah Ruminicoccus flavescens dan Ruminicoccus albus. Yang kedua yaitu bakteri hemiselulolitik. Contoh bakteri hemiselulolitik adalah Bacteroides ruminicola. Yang ketiga, acid utilizer bacteria atau bakteri pemakai asam. Beberapa jenis bakteri dalam rumen menggunakan asam laktat. Contoh bakteri pemakai asam yaitu Propionibacterium dan Selemonas lactylitica. Yang keempat yaitu bakteri amilolitik. Bakteri amilolitik berperan penting dalam pencernaan pati. Contoh bakteri amilolitik yaitu Bacteroides amylophilus dan Bacteroides ruminicola. Yang kelima yaitu sugar utilizer bacteria atau bakteri pemakai gula. Bakteri pemakai gula contohnya yaitu Lactobacillus ruminis. Ransum ruminansia umumnya terdiri dari polisakarida, namun hijauan juga terdapat gula. Yang keenam yaitu bakteri proteolitik. Bakteri proteolitik terdapat banyak di dalam saluran pencernaan makanan mamalia atau hewan karnivora. Contoh bakteri proteolitik yaitu Bacteroides amylophilus. Yang ketujuh yaitu bakteri metanogenik. Sekitar 25% gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Contoh bakteri yang terdapat pada bakteri metanogenik yaitu Methanobacterium ruminantium. Yang kedelapan yaitu bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik contohnya yaitu Anaerofibrio lipolitica. Protozoa rumen berdasarkan morfologinya dibagi menjadi dua, yaitu Holothryx dan Oligothryx. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.